Tuhan, mari siapkan hidup kami, hati kami, wadah kami, bejana kami Tuhan pagi ini. Untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah jaminan bagi setiap kami. Mari Bapa, pagi ini berikan kami roh pengertian, untuk kami bisa mengerti dan menangkap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Siapa yang tadi malam datang boleh angkat tangannya saudara. Diberkati amin dengan firman yang disampaikan. Hari-hari ke depan kita nggak pernah tahu ya saudara akan terjadi apa, akan mengalami apa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan beruntungnya dibekali saudara, amin. Dibekali oleh firman Tuhan, dibekali oleh nasihat-nasihat. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan dibekali sekali lagi. Dan temanya saya dapat tentang menari di atas gelombang. Sebenarnya mengatasi gelombang. Judul sebenarnya mengatasi gelombang ya. Kita tadi malam belajar saudara tentang how to survive, atau bagaimana kita harus bertahan. Survive dari apa? Dari gelombang, dari apapun itu yang mungkin hari-hari ke depan akan datang di hadapan kita. Kita sama-sama tahu tadi malam dijelaskan ada gelombang, gempa bumi, kemarau panjang, gagal panen dan segala macam. Dan mungkin itu akan berefek pada gelombang ekonomi dalam keluarga kita. Dan kita dipersiapkan saudara untuk menghadapi gelombang demi gelombang itu. Akan ada banyak mungkin hal-hal yang lain yang akan terjadi yang kita nggak pernah tahu saudara. Tetapi tadi malam dikasih dua kunci utama. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua, taat akan segala perintahnya. Ini mungkin dua hal dasar yang mungkin dari sekolah minggu diajarin. Ayo dek takut akan Tuhan. Ayo dek taat sama perintah Tuhan. Ini mungkin hal-hal yang kita dapat sedari kita kecil. Tetapi mungkin ini hal yang mungkin sulit atau mungkin susah untuk dilakukan sebagai anak-anak Tuhan saudara. Ketika mungkin ada gelombang datang dalam keluarga kita. Jadi lupa bahwa kita punya Tuhan. Bahwa kita punya Allah Bapa yang membela kita. Ketika mungkin ada perkara-perkara datang dalam kehidupan kita, angin ribut datang dalam kehidupan kita, jadi lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita sering nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Kita malah cari jalan yang lain, jalan pintas yang bukan dari Tuhan. Dua hal, takut dan taat. Ini yang harus kita taruh dalam pikiran kita sudah hari-hari ini. Takut dan taat. Kalau perlu setiap hari bangun tidur, Tuhan buat saya takut akan Tuhan dan taat akan segala perintah-Mu. Tiap pagi diucapkan sudah, saya percaya itu akan menempel dalam hidup setiap kita, amin. Dua hal ini yang tadi malam dijelaskan, yang akan membuat kita bisa menghadapi, mengatasi, bahkan menari di atas gelombang sudah. Hari ini kita akan belajar dari kisah Petrus berjalan di atas air saudara. Kita sama-sama tahu ceritanya. Kita akan buka dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal ke-14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya,
mengapakah engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Hari itu ketika setelah selesai mukjizat yang viral 5 roti 2 ikan, saudara, Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Ya. Ia menyuruh duluan, murid-muridnya suruh duluan berangkat, sedangkan ia menyusul di belakangnya karena dia harus berdoa dulu di bukit. Dan ketika hari itu, hari sudah petang, dikatakan bahwa ada angin dan gelombang badai yang datang menghampiri murid-muridnya. Kapalnya goyang-goyang, mungkin yang pernah naik kapal laut ketika ada ombak besar atau ada gelombang yang besar mungkin agak takut ya. Saya pernah dulu ke Medan sama Om Gideon, gak salah, mesti naik kapal sebenarnya. Saya ini mabuk laut, jadi kalau misalnya goyang dikit, gitu kan. Dan hari itu gelombangnya lumayan kenceng. Saya cuma bisa pegangan di kursi aja, Tuhan tolong, jangan sampai kenapa-kenapa. Dan hari itu perahu yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan Yesus itu bukan perahu yang besar, tapi perahu yang lebih kecil, saudara. Dan angin pun datang menghampiri murid-muridnya. Dan ketika itu mereka melihat kan Yesus jalan, ada sesosok orang jalan di atas air. Dan hari itu mereka berkata, siapa itu? Oh, itu hantu. Ada orang jalan di atas air, itu hantu. Mereka mengira Yesus adalah hantu karena bisa jalan di atas air. Padahal belum berapa lama, belum 24 jam, mereka melihat 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul, kasih makan 5.000 orang, bahkan lebih, saudara. Belum 24 jam mereka melihat mukjizat terjadi. Petangnya ketika ada badai datang, ada gelombang datang, melihat sesosok berjalan di atas air. Bukan Yesus yang mereka sebut, oh itu Yesus guru kita. Tapi dikatakan itu hantu. Lalu mereka berteriak dan takut, saudara. Kadang ketika mungkin gelombang datang dalam hidup kita, saudara, kita mungkin dari kasih tahu ya nanti akan terjadi apa. Itu tuh bukan buat nakut-nakutin, saudara. Saya percaya setiap hamba Tuhan yang memberikan perbekalan bagi setiap kita bahwa nanti akan terjadi apa, itu bukan buat nakut-nakutin. Tapi itu justru mempersiapkan setiap kita. Dan hari itu seharusnya murid-muridnya tahu bahwa yang jalan di atas air itu adalah gurunya, yaitu Yesus. Karena belum lama mereka melihat mukjizat 5 roti 2 ikan. Tetapi akhirnya Petrus bilang, guru, kalau itu engkau, saya mau datang ke situ buat saya jalan di atas air. Jalan kan Petrus, nyampe tengah-tengah, angin tambah gede, gelombang ombak tambah besar, takut, akhirnya jatuh. Dan Yesus tetap menolong Petrus hari itu. Dari story ini, dari kisah ini, kadang kalau kita ngadapin gelombang yang menghampiri perahu kita, kita punya perahu kita masing-masing, saudara, yang kita jalanin setiap hari, kita kayu setiap hari untuk mencapai satu tujuan. Kadang ketika gelombang itu datang, ketika angin itu datang, dimanapun kita berada, pasti kita pengen bahwa, aduh tolong si Tuhan, redakan anginnya, redakan gelombangnya. Pasti setiap orang akan berkata seperti itu. Tapi kalau dari kisah ini, kita boleh menangkap bahwa ketika murid-muridnya takut, ketika murid-muridnya berteriak, ketika Petrus jatuh tenggelam sekalipun, belum reda angin dan gelombangnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk bisa menaklukkan, mengatasi gelombang itu. Dengan kata lain apa? Mengatasi setiap ketakutan, menaklukkan setiap ketakutan dalam hidup kita. Dan kita bisa menaiki gelombang itu. Kita bisa menaiki setiap badai di hidup kita dan berjalan di atasnya. Seperti yang Petrus lakukan
setengah jalan, saudara. Yesus, kalau itu engkau, buat aku boleh berjalan di atas air. Datang. Lalu Petrus ambil langkah kaki, dia berjalan. Bisa jalan di atas air. Tapi di tengah-tengah, goyah, takut, blak, jatuh. Coba kita cross-check diri kita, saudara. Kalau kita lagi ngadapin suatu hal, kita dibekali firman Tuhan, ya Tuhan aku percaya Tuhan adalah pembuat mukjizat sejati dalam hidupku. Aku percaya Tuhan yang buka jalan di hidupku. Kita jalani nih setiap gelombang kita. Di tengah-tengah Tuhan izinkan gelombang yang lain datang di hidup kita. Apakah tetap ada percaya di hati kita? Atau mungkin seperti Petrus yang goyah hatinya. Karena saking pusingnya lalu goyah hatinya. Kita diajarkan tadi malam tentang bertahan, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Untuk kita bisa bertahan sampai Dia datang yang kedua kali. Kalau kita nggak bisa melakukan apa yang difirmankan, kita nggak akan pernah bisa mengalami apa itu yang namanya janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Yesus berpesan, survive, bertahan, mengatasi gelombang hidup kita. Mengatasi setiap gelombang yang mungkin iblis akan lancarkan, dunia akan lancarkan. Mari siapkan itu sudah dalam hidup kita. Jangan menjadi goyah, jangan menjadi lengah. Tapi Tuhan pengen kita tetap kuat dan percaya. 3 hal saudara yang kita bisa pelajari ambil dari kisah Petrus ini. Yang pertama, fokuskan pandangan mata kita ini ke Tuhan, saudara. Kalau kita udah gak ngelihat Tuhan dalam hidup kita, itu kan buyar semuanya. Kalau mata kita udah gak memandang kepada Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, akan hilang percaya kita. Masa iya sih ada Tuhan? Masa iya sih Tuhan itu ada? Masa iya sih mukjizatnya ada? Kalau orang sudah tidak lagi mengarahkan pandangan matanya kepada pekerjaan tangan Tuhan, saudara, itu akan membuat dia gelap dan gak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kenapa murid-murid Yesus gak percaya bahwa itu Yesus yang berjalan di atas air, padahal baru ngalamin mukjizat 5 roti 2 ikan? Kenapa mereka gak percaya? Apa karena Yesus berubah mukanya jadi mereka gak mengenali Yesus? Apa karena mungkin perawakannya berbeda hari itu ketika ada orang di atas air, jadi mereka gak mengenali Yesus? Murid-muridnya punya privilege setiap hari bergaul dengan Yesus. Dan pasti tahu ciri-ciri Yesus seperti apa, tingginya, rambutnya, badannya itu tahu. Tapi kenapa hari itu di tengah-tengah gelombang angin yang sedang terjadi, mereka nggak melihat itu Yesus sebagai guru mereka, tapi yang mereka lihat adalah hantu, katanya. Karena kadang kita sering terjebak melihat perkara-perkara dunia yang terjadi, saudara, dalam hidup kita. Kalau kita konklusikan dalam kehidupan kita, kita kadang lebih terjebak melihat apa yang ada di depan kita daripada melihat perkara-perkara surgawi yang akan Tuhan beri dalam hidup kita, saudara. Firman-Nya berkata, cukup percaya, meskipun kita belum melihat, percaya kita akan mendapatkannya, amin. Tuhan pengen kita ini percaya, supaya kita ini fokuskan pandangan kita ke Tuhan. Jangan karena kita melihat perkara-perkara dunia yang akan terjadi, kita dikasih tahu Anda akan terjadi A, B, C, D, E sampai Z. Akhirnya fokus kita hanya ke situ. Padahal seharusnya fokus kita adalah ke Tuhan. Jangan sampai perkara-perkara atau gelombang-gelombang yang sedang terjadi
melenyapkan pandangan kita ke Tuhan. Dan hari ini saudara, aktifkan pandangan rohani kita. Aktifkan pandangan rohani kita kepada Tuhan. Karena kita tahu gelombang yang dari surga itu lebih dahsyat, yang akan menggulung setiap gelombang-gelombang yang iblis lancarkan untuk dunia ini. Saya percaya saudara, ketika kita tetap percaya, apapun badai dan gelombang dalam hidup kita, itu kalau kita aktifkan semua 7 roh Allah, aktifkan perjanjian darah, perjanjian garam, semuanya yang kita dapat secara rohani, diaktifkan semuanya, diperlengkap. Itu kayak istilahnya kayak kalau film Iron Man tuh, jadi secuil nempel semua, jadi satu, jadi kuat saudara. Jadi semua firman, semua perbekalan rohani diaktifkan. Kita akan jadi superhero yang akan mengalami gelombang surga. Amin. Jadi yang pertama saudara, hari ini even kita mungkin pandangannya sudah kabur secara rohani, minta Tuhan, Tuhan mari operasikan pandangan saya, lasik mata saya untuk saya melihat perkara-perkara surgawi. Karena saya percaya ketika kita bisa memandangkan fokus kita, mata kita kepada Tuhan, kita akan melihat hal yang lebih besar daripada apa yang dunia kasih di hidup kita. Amin. Yang kedua saudara, yang kedua ayat 29 boleh ditampilkan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, biarlah aku boleh berjalan di atas air. Lalu Yesus menjawab, datanglah. Dalam New King James Version, dalam bahasa Inggris dikatakan, so he said, come. Come, come, come. Datanglah, datanglah, dan datanglah. Sama seperti ketika kisah Zakheus. Ketika ada di atas pohon, lalu Yesus berkata, Zakheus, come down. Zakheus, turunlah, datanglah kepadaku. Dan ketika Yesus membangkitkan Lazarus keluar dari kuburnya, Yesus berkata, Lazarus, come forth. Lazarus, datanglah dan keluarlah dan bangkitlah. Kita terkadang butuh yang namanya perkataan Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Kita kadang butuh momen, butuh perkataan, butuh firman yang setidaknya kita bisa mengerti, oh ya Tuhan nyuruh kita datang, maka datanglah. Dan hari ini Tuhan berkata, nah anak-anak Sion, datanglah kepadaku. Itu yang Tuhan pengen dalam hidup setiap kita hari-hari ini saudara. Sama ketika Petrus berkata, Tuhan kalau itu engkau, izinkan aku datang berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, datanglah Petrus, datanglah. Dan hari-hari ini saudara, Tuhan sedang berkata, hai anak-anak Sion, datanglah kepadaku setiap hari. Datanglah kepada Tuhan. Semua orang kalau lagi ngalamin masalah, lagi letih lesu, pasti datang ke Tuhan, benar? Berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Tapi bukan cuma saat letih lesu, bukan saat sedang kesusahan, tapi every day, setiap hari, setiap saat, datang ke Tuhan. Pentingnya perkataan Yesus dalam kehidupan kita. Karena melalui perkataan, Allah Bapa juga menciptakan langit dan bumi. Melalui perkataannya, Yesus mengadakan mukjizat. Sembuhlah hai orang buta, bangkitlah hai orang lumpuh, bangkitlah dan hiduplah Lazarus. Semua perkataan-perkataan Yesus, semua perkataan-perkataan Tuhan, itu yang harus kita percaya sampai pada hari ini.
Dan Yesus cuma bilang, datanglah, datanglah, datanglah. Hari-hari ini saudara, kalau kita mungkin saudara sudah menjauh dari Tuhan, datang kembali, datang kembali. Datang kembali, datang kembali. Karena Yesuslah, Tuhanlah yang bisa, cuma satu Tuhan yang bisa menolong kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir, Tuhan perlu respon dari kita. Kita mendengar firman Tuhan tadi malam, kita mendengar firman Tuhan pagi ini. Apa respon kita? Ketika kejadian angin ribut ini di atas perahu, sebenarnya ini berlaku buat semua murid-muridnya, saudara. Ketika mereka berteriak, ada hantu, ada hantu. Sebenarnya Tuhan sedang menguji seberapa respon mereka kepada Tuhan hari itu. Mungkin nggak kelihatan dengan jelas itu siapa, tetapi sebenarnya Tuhan menunggu respon murid-muridnya hari itu. Dan itu berlaku bukan cuma buat Petrus, tapi itu berlaku untuk semua yang ada di dalam perahu. Dan yang merespon Petrus. Ayat 29 tadi, tolong tampilin lagi. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Keluar dari perahu, kalau boleh saya artikan, adalah kita keluar dari zona nyaman kita, saudara. Mungkin dengan mereka berbareng-barengan, saling bergandengan tangan di atas perahu, mungkin mereka pikir akan bisa meminimalisir perahunya tenggelam. Makanya gak ada satupun yang berani mendapati Yesus hari itu. Mungkin mereka pikir, udahlah kita stay aja di perahu itu, belum tentu Yesus. Itu kalau hantu gimana? Akhirnya mereka stay di atas perahu. Dan yang merespon, yaitu siapa? Petrus. Dia berkata, kalau itu Engkau Tuhan, biar aku boleh berjalan di atas air. Hari ini saudara, apa respon kita dari setiap firman yang kita terima setiap pagi di PW ini? Tadi malam diberitakan lagi firman-Nya. Apa respon setiap kita? Tadi malam dengan jelas Ibu Nani menjabarkan apa yang perlu kita perbuat. Itu jelas sekali, saudara. Tinggal bagaimana respon kita hari ini. Apa respon kita untuk kita bisa survive, bertahan sampai akhir? Apa respon kita untuk kita bisa mengatasi setiap gelombang di hidup kita? Satu hal, di dalam Tuhan kita bisa mengatasi setiap gelombang, saudara. Jadi kita sudah nyanyikan, kami akan menari di atas gelombang. Percaya saudara, Tuhan tuh gak pernah ninggalin setiap kita. Jangan pernah kita merasa, aduh saya ini masalah udah banyak banget kayak gak ada pertolongan. Jangan pernah gini, kadang kita terjebak untuk menyalahkan keadaan. Untuk menyalahkan apa yang terjadi. Udahlah, Tuhan juga gak akan pernah tolong gitu kan. Udah doa, udah puasa, tapi gak ada jawaban. Udahlah dan udahlah. Tuhan tuh bukan Tuhan yang tuli, saudara. Tapi Dia mendengar seruan kita. Tadi saya katakan satu hal, datanglah ke Tuhan. Maka kita bisa mengatasi setiap gelombang. Mengatasi setiap badai, setiap apa yang akan terjadi di depan kita. Setiap bencana, setiap apapun itu. Kita sudah dipersiapkan mulai dari hari ini, sudah. Dari tadi malam sudah dipersiapkan. Mari responi firman Tuhan dan lakukan itu dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.
Saudara, respon itu benar-benar ada suatu tindakan, ya. Arti respon adalah tindakan. Begitu dikatakan tadi, Petrus mendengar perkataannya, tenang, jangan takut, ini aku, kata Tuhan. Lalu responnya mengatakan, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Lalu Tuhan katakan, datanglah. Responnya cepat. Sebenarnya respon itu disebabkan karena percaya. Ya. Kalau kamu tidak percaya, nggak mungkin cepat respon. Contoh misalnya, ditawarkan sesuatu. Kalau kita ragu-ragu dengan tawaran itu, kita nggak respon. Ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kalau kita percaya dengan produk itu yang ditawarkan, otomatis kita meresponi. Ya. Nah, itu tentang respon. Begitu juga tadi malam kita sudah mendengar banyak hal, ya. Tergantung dari kita. Percaya enggak bahwa persiapan demi persiapan dalam hidup kita itu harus dilakukan saat-saat ini. Nah, kalau kita meresponi, maka kita akan ada kelanjutannya, ya. Kalau saudara ditawarkan suatu barang, saudara tidak respon, putus sampai di situ. Tapi kalau kita ada respon, ada kelanjutannya. Kita mulai tanya, mereka mulai jawab. Kita mulai tanya, mereka mulai jawab. Dan ujungnya kita akan mengambil keputusan, ya saya membeli. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Saat ada apa yang Tuhan katakan, kita meresponi akan segala sesuatu itu, maka ada kelanjutan. Apa yang kita lanjut? Ada tindakan. Ya, seperti Petrus, begitu ada respon, dia langsung ada tindakan. Belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, supaya saudara dan saya terhindar dari semua yang bakal terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk selama 1 jam ini kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman yang disampaikan. Terima kasih buat tempat di mana kami boleh menyembah Engkau dan memuji nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh berdoa buat bangsa dan negara kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami saat-saat ini. Menjelang pemilu ini Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Engkau pegang bangsa kami, Engkau pegang negara kami. Sehingga ada kestabilan secara ekonomi, ada kestabilan secara politik. Tuhan, turunkan damai sejahtera-Mu buat bangsa ini. Sehingga apapun provokasi, apapun yang dilakukan, membakar sana dan sini, tetap semua rakyat mengalami ketenangan di dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Engkau jagai hatinya Tuhan. Engkau cengkeram Tuhan. Cengkeram hatinya untuk benar-benar murni di hadapan. Beri hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya Bapak.
Kami berdoa saat ini untuk keadaan cuaca dan semua perkara-perkara yang bakal Kau izinkan terjadi buat keadaan di dunia ini dan di Indonesia juga. Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun. Apapun bencana yang bakal terjadi, Engkau yang akan membuat minimal dalam segala perkara. Apapun yang terjadi, Engkau sanggup meluputkan kami. Inilah yang menjadi doa kami terhadap seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Buat kami boleh mengerti Tuhan, untuk kami takut kepadamu, dan kami menjadi orang yang taat kepadamu. Kami percaya kami akan ada di dalam kurungan yang berasal daripadamu. Apapun yang terjadi tidak akan dapat mencelakakan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan. Bapa, kami tetap minta kepadamu daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Setiap hari kami minta daya tahan tubuh, karena kami tahu daya tahan tubuh yang ada dalam tubuh kami Engkau aktifkan terus menerus, ditambah dengan daya tahan tubuh yang ilahi, maka kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi sehat oleh karena Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus memberi kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh berada dalam jalur yang daripadamu. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, hari ini kami tetap akan melakukan segala keaktifan kami sebagai umat-Mu. Oleh karena itu kami butuh perlindungan, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua ini memasuki akan hidup kami. Biarlah memasuki akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami, serta hati kami Bapa. Biarlah benar-benar seluruh panca indera kami ada di dalam kontrol daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Berkati kaki kami hari ini ya Tuhan, supaya dalam perjalanan kami melakukan semuanya, tangan kami Engkau berkati Tuhan, sampai tangan kami ini benar-benar melakukan segala sesuatu bersamamu. Kami siap menerima berkat-Mu hari ini. Engkau sudah menyediakan jatah buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.